Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Kenapa kita mesti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah memberi kita banyak nikmat dan Allah minta kepada kita untuk bersyukur, bukan bercukur. Jangan salah dengar adik-adik ya. Ini saya cerita sedikit. Di tempat lain, di bumi Allah yang lain, ada orang yang salah dengar. Ustadznya bilang, ibu-ibu, mari kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Didengar sama ibu-ibu itu, bersyukur. Kalau kita bersyukur, nikmat akan ditambah. Pulangnya ibu itu dengar sambil ngantuk-ngantuk. Oh, bersyukur. Begitu pulang sampai rumah, dibilang sama suami kan, Mas sayang. Itu kalau masih baru nikah Pak ya. Kalau udah 10 tahun masih Mas sayang juga makanya. Masih ya, Masya Allah, tabarakallah. Kata Ustaz, kita harus banyak-banyak bersyukur agar nikmat ditambah oleh Allah. Akhirnya besok pagi si suami bawa istri, bawa anak semua, satu keluarga ke tempat tukang cukur. Ada apa ini rame-rame ke tempat tukang pangkas untuk bercukur? Akhirnya dicukurlah rambut yang paling atas sampai rambut yang paling bawah botak gundul. Yang susah kan waktu buka puasa Pak, betul? Ibu bayangkan kalau bapak botak kayak mana? Gak jadi makan tuh. Apalagi bapak yang ibu botak, gak terbayangkan. Itu gara-gara salah dengar. Yang pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Banyak yang Allah telah beri nikmat kepada kita. Nikmat mata. Untuk apa Allah ciptakan mata diberikan kepada kita? Untuk mengintip, untuk mengintip Al-Qur'an, ya, untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian nikmat telinga, agar apa? Mendengarkan ayat suci Al-Quran. Apa? Iya, bisa membedakan mana bunyi burung perkutut, mana bunyi kentut. Betul? Itu nikmat telinga. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak membaca salawat kepada beliau, nantinya kita semua mendapatkan syafaat uzma, pertolongan yang besar di yaumil kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sangat saya muliakan Bapak Imam Desa, kebetulan saya dengan beliau ini sudah kenal lama. Kita dulu juga ada melakukan tim safari beberapa tahun yang silam, yang ketika itu Pak Imam menyambut kami di masjid yang sana Pak, dan masjid besar. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi, dan kami bisa masuk kemari juga melalui beliau, bisa safari silaturahim berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Bapak Imam kita ini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Imam Dusun, Bapak Imam Lorong, Bapak Kepala Desa, Bapak Datuk, Bapak Kadus, Bapak Ibu-ibu yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, wabil khusus kepada Al-Ustadz Al-Fadil As-Syekhina, ada Ustadz Bayu dari Pondok Pesantren Al-Qom Minal Ummah, dan juga Ustadz Udin Sedunia dari Pondok Pesantren Al-Qom Minal Ummah juga. Dan 3 santri kami ini, siapa namanya, Rezi, dia duduk di kelas 2. Nanti dia akan kami suruh tampil untuk pidato. Mohon izin Pak ya, 7 menit, nggak lama-lama. Kalau lama 7 menit, 5 menit aja. Habis itu ada juga Syuhada ini kelas 3, yang tadi Bilal, Subhanallahil Ma'bud, dan yang terakhir ada Syaga Ar-Rasyid. Ini suaranya indah ya, tadi imam di sini. Nanti kita akan suruh tampil yang si Rezi. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita lanjut kausnya ini, kami langsung panggilkan saja kepada anak kami Rezi untuk menyampaikan kultumnya. Pada Rezi, waktu tempat dipersilakan. Mi'ah
Mak Sania mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi berlapis-lapis. Tapi ada juga yang tidak bersyukur kepada Allah. Dikasih rezeki, dibuat main judi, menang, ditambah untuk bermaksiat lagi. Dan yang lebih fatalnya lagi, jika kalah bunuh diri dengan cara gantung diri dari atas pohon ubi. Astagfirullahaladzim. Semoga kita yang ada di sini tidak termasuk orang yang seperti tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang tokoh yang tak pernah menegak, seorang pedagang yang tak pernah curang, yang hatinya sangat dermawan, yang tampannya lebih tampan daripada Shah Rukh Khan, Salman Khan, apalagi saya yang ada di depan. Berdirinya saya di sini untuk menyampaikan kultum singkat yang berjudul Berbakti kepada kedua orang tua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua adalah orang yang sangat mulia. Kita sebagai anak-anaknya wajib berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Putri raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Maka dari itu kita harus berbakti kepada kedua orang tua dan berbuat baik kepada mereka agar kelak kita masuk surga insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, ibu yang telah mengandung kita 9 bulan 10 hari lamanya, yang mempertaruhkan nyawanya demi kita. Mempertaruhkan nyawanya demi kita. Ia rela tak tidur demi menyenyakkan tidur kita. Itulah pengorbanan ibu. Dan yang kedua, ayah walaupun ayah tidak mengandung dan tidak merasakan rasa sakitnya melahirkan, tapi ayah membanting tulang, pulang malam bercucuran keringat untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Itulah perjuangan orang-orang tua kita yang membahagiakan kita saat ini. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anaknya janganlah pernah membuat orang tua kita marah. Karena jika kita membuat orang tua kita marah, maka Allah juga ikut marah. Ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Iqamah salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di kelas 2 sanawiyah, ini semua sanawiyah Pak. Ada yang kelas 2, kelas 3, semua masih SMP. Baru tahun ajaran ini yang akan insya Allah dibuka untuk SMA. Makanya kalau Bapak Ibu andai kata ada anak yang masuk pesantren, sekalian ini kami bawa brosurnya. Nah, ini bisa sekalian dibagikan bagi yang sama Bapak Ibu. Rasanya kurang sopan ini bagi-bagi brosur ya, karena di samping kita ada pesantren juga. Tapi mohon izin Pak, kemanapun silahkan masukkan anak kita ke pesantren. Banyak pesantren di muka dunia ini, ya. Salah satunya yang kami bawa brosur ini. Mengapa anak kita harus dimasukkan di pesantren? Karena cuma di pesantren Pak, mereka terdidik, terjaga, terawat, dan insya Allah menjadi anak yang soleha. Kalau yang laki-laki soleh namanya. Kalau anak laki-laki soleha belok itu. Ya, kalau di luar faktor anak itu bisa nakal, bandar, bisa durhaka, faktor pergaulan, faktor lingkungan. Andai kata kita punya kesibukan, andai kata kita cari nafkah, sibuk cari uang, tak sempat mendidik anak, sayang anak Pak. Dikhawatirkan. Tapi kalau sempat, alhamdulillah. Mana tahu apa namanya? Kita punya keluangan waktu, atau mungkin kita panggil guru khusus biar anak menjadi anak yang soleh kan? Insya Allah. Ya, nanti mohon maaf Bu, mohon maaf Pak, anak ketika tengah malam dia bangun, dia ambil wudhu, kemudian dia pakai teluk belangau, dia pakai peci, dia pakai sarung, angkat takbir sholat tahajud. Allahu Akbar. Setelah sholat tahajud, dia berdoa kepada Allah. Apa doanya kepada Allah? Tak lain dan tak bukan yang doakan sama anak adalah orang tua. Kata Rasulullah SAW, "Idza mata ibnu Adam," apabila mati anak Adam, siapa yang tak mati? Orang paling kaya siapa di Indonesia ini? Ada enggak kekayaannya itu mengalahkan Qarun? Belum. Orang yang paling berkuasa siapa di dunia ini? Ada enggak kekuasaannya itu mengalahkan Fir'aun? Belum. Tapi Fir'aun dan Qarun pun mati. Kita semua bakal merasakan yang namanya mati. Idza mata adalah fi'il mudhari. Dalam ilmu nahwu sharaf dikatakan sebagai kata kerja yang menunjukkan telah berlalu. Artinya apabila telah mati anak Adam, manusia, inqata amaluhu illa min thalathin, terputus semua amal ibadahnya. Ibu, bapak, saya semua kita sholat hari ini, kita ngaji Al-Quran hari ini. Tapi begitu mati, amal ibadah kita terputus sampai di situ. Setidaknya kata Rasul ada 3 yang amal ibadahnya akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Yang pertama, sedekah jariyah, sedekah yang dijariahkan. Apa contohnya? Kita punya sedikit uang, kita beli Al-Quran, taruh di musola, taruh di masjid. Selama Al-Quran masih dipakai oleh orang untuk beribadah, maka selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Walaupun kita sudah meninggal, sudah dalam kubur. Nah, itu contoh kecil. Yang kedua, ilmu muntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Ajari anak kita mengaji, karena guru yang pertama sekali di dunia ini tak lain dan tak bukan untuk anak-anak yang masih kecil. Bukan guru yang mengajar di SD, bukan kami yang mengajar di pesantren, bukan guru-guru yang mengajar di kampus, di universitas, tetapi guru yang paling utama adalah orang tua. Orang tua ini guru yang paling utama. Kita ajarkan dia hal-hal baik, selama hal baik itu dia pakai, selama itulah ketika nanti jadi orang tua diajarkannya lagi itu anaknya, selama itulah pahalanya akan terus mengalir. Dan yang ketiga, ad-du'a waladis shalih alladhi yad'u
tahajud, ia berdoa kepada Allah. Apa yang didoakan? Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa ibuku ya Allah, ampunkan dosa-dosa ayahku ya Allah. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku ya Allah. 9 bulan 10 hari lamanya dikandung dalam perut ibuku ya Allah. Tumpah darahnya, bercucuran air matanya, koyak rahimnya ya Allah, demi melahirkan aku ke dunia ini ya Allah. Ayahku ya Allah, ayah yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu ya Allah. Ampunkan ayahku ya Allah. Jikalau hari ini ayahku sakit, emakku sakit, sembuhkan ya Allah. Jikalau sulit, mudahkan ya Allah. Masukkan orang tuaku ke dalam surga ya Allah. Maka doa anak yang seperti inilah yang diijabah oleh Allah. Sebab ada 3 doa yang sifatnya mustajab. Kalau kita minta pada Allah, ya Allah berikan aku Honda Scoopy, berikan aku mobil Toyota, doa itu belum tentu cepat dikabulkan Allah. Memang didengar Allah sesuai sama firman Allah, ud'uni astajib lakum. Kalau minta padaku, kata Allah, astajib lakum, aku kabulkan. Tapi belum tentu cepat. Setidaknya 3 doa yang mustajab, yang begitu kita minta sama Allah pada 3 tempat ini cepat dikabulkan oleh Allah. Doa siapa itu? Doa orang tua kepada anak, dan seorang anak mendoakan orang tuanya. Artinya ini saling mendoakan. Ibu bapak doakan anak, anak juga doakan bapak. Cepat dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan oleh-oleh terakhir yang mau kami sampaikan pada kesempatan kali ini adalah keilmuan tentang puasa. Ini ayatnya jelas dalam surah Al-Baqarah ayat 183, surah yang kedua. Surah pertama ada namanya surah Al-Fatihah, dan yang kedua ada surah Al-Baqarah pada juz yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setidaknya ada 3 poin. Yang pertama, ya, ianya itu adalah ya munada atau ya tidak. Dalam kitab Kawakibud Durriyah dikatakan panggilan untuk seluruh makhluk. Ya ayyuhalladzina amanu, mau yang di timur, selatan, utara, barat, mau yang tua maupun yang muda, yang tinggi maupun yang pendek, yang cantik maupun yang jelek, yang mancung maupun yang pesek, yang tepos maupun yang tongge, yang langsing maupun yang langsung. Semua panggilan ini kena disampur rata oleh Allah. Amanu, orang-orang yang masih memiliki keimanan. Apakah imannya itu tebal? Apakah imannya itu setengah-setengah? Atau sedikit, lagi tipis, bahkan secuil sekalipun juga kena seruan panggilan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, siapapun yang masih memiliki keimanan, kata Allah, kutiba alaikumusiyam, hukum berpuasa itu wajib. Dalam kitab usul fikih dikatakan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Lantas yang menjadi pertanyaan, kenapa hukum berpuasa itu wajib? Adik-adik, halo adik-adik, halo. Kalau Ustaz bilang halo, jawabannya ha, ya, bisa? Halo, halo, hai, halo, halo, hai. Iya. Saya mau tanya dulu, kenapa hukum puasa itu wajib? Ayo, yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Ini saya bawa dalam tas ini. Saya ambil ya, hadiahnya saya kasih duit 1.000. Oh 2.000, ya. Yang bisa jawab, kenapa kita wajib berpuasa? Karena disuruh mama, karena disuruh ayah, ya. Kenapa kita wajib berpuasa? Di ayat berikutnya Allah jawab, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga melakukan yang namanya puasa. Ini poin yang kedua. Ternyata enggak cuma umat Nabi Muhammad aja yang puasa, Bu, adik-adik semua.
Umat-umat terdahulu, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Sulaiman, bahkan ada kita kenal puasa itu namanya puasa Nabi Daud. Hari ini puasa, besok libur, besok puasa lagi. Karena orang-orang sebelum hidup sekarang ini juga puasa yang udah ribuan puluhan tahun. Kalau kita lihat tuh ada kuburan-kuburan keramat yang panjangnya sampai 6 meter. Karena orang-orang zaman dulu itu besar-besar. Nabi Musa alaihissalam itu tingginya 40 hasta. Tongkatnya juga tinggi 40 hasta. Nah kalau kita ukur sekarang ini tinggi Nabi Musa, kalau hidup hari ini Nabi Musa, tingginya itu sampai satu pohon kelapa. Nabi Adam di dalam riwayat yang sahih dikatakan dadanya itu sebesar 7 hasta. Diukurlah sangat satu hasta seperti ini kurang lebih. Berarti sebesar apa Nabi Adam dulu? Nah itu orang terdahulu juga puasa. Kenapa kita berpuasa? Kenapa orang-orang terdahulu juga berpuasa? Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua melakukan puasa. Tujuannya apa? Inilah poin yang ketiga. Masih dalam ayat yang sama Allah jelaskan, la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan takwa menjadi sangat penting. Kalau tak penting nggak disampaikan setiap khutbah Jumat. Kalau khatib lupa baca wasiat takwa, batal sholat Jumat, berubah menjadi sholat zuhur. Betul Pak? Betul. Karena takwa menjadi sangat penting. Nah ini saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon dimaafkan karena anak-anak kita semua juga masih dalam proses pembelajaran dan saya juga sebetulnya juga masih proses belajar. Dan hari ini saya mohon kepada Bapak Ibu semua untuk kita saling mendoakan. Kami semua berharap berdoa kepada Allah, Bapak Ibu semua sehat. Doakan kami semua, ada Ustaz Bayu, ada Ustaz Udin, guru-guru pondok pesantren Al-Qob juga selalu dalam keadaan sehat, mendapat lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan ampunan di bulan suci dan mulia ini, dan mudah-mudahan nantinya kita berkumpul semua di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha'i wal inayah. Ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.